Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Naam ya ibadallah, sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari Aisyah yang disanadnya dari Al-Walid ibni Muslim an Zuhair ibnu Muhammad. Berkata Aisyah, kana idza ata li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-akhbaru yusirruhu faqala alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Maka di dalam hadis ini, yang mana sebelum kita masuk kepada matan dan mengambil faidah dari hadis ini, kita harus mengetahui bagaimana kedudukan hadis ini. Maka sanad ini dari Aisyah dikeluarkan Ibnu Majah, dhaif dikarenakan Al-Walid ibnu Muslim dia seorang mudallis tadlis taswiyah dan tidak melaksanakan tasrih sampai kepada derajat sahabah. Dan yang kedua, dia seorang Syami, berasal dari Syam ataupun dari Suriah sekarang, dan meriwayatkan dari Zuhair ibnu Muhammad. Dan Zuhair ibnu Muhammad meskipun seorang rawi yang thiqah, namun jika diambil hadisnya oleh orang-orang Syam, maka hadisnya jadi dhaif. Dan Al-Walid ibnu Muslim Syami, maka sanad ini dhaif. Namun telah datang dari riwayat sahabat yang lain, datang dari Abi Hurairah yang dhaif juga, dan datang dari Ali yang dhaif juga. Maka dari tiga jalan ini wallahu a'lam bisa naik kepada derajat hasan li ghairih paling sedikit, dan telah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka setelah kita mengetahui derajat hadis ini paling sedikit dia adalah hasan, maka mulailah kita bisa beristimbat, mengambil faidah, mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari hadis ini. Maka di hadis ini disebutkan dulu, kata Aisyah, kata Ali, kata Abi Hurairah, jika datang khobar yang membahagiakan Nabi, baik khobar yang berupa perkara dunia ataupun perkara masalah akhirah dari dakwah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Maka segala puji bagi Allah yang mana dengan kebaikannya tatimmus shalihat, disempurnakan amal-amal soleh, disempurnakan as-salihat, kebaikan-kebaikan.
Maka makna yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa Nabi Muhammad jika mendapatkan perkara-perkara yang baik, baik perkara dunia ataupun perkara akhirah, seperti menyelesaikan dari amalan-amalan yang baik, maka dia mengucapkan rasa syukur ini kepada Allah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah karena Allah memudahkan baginya untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun amal-amal soleh dari amalan akhirah. Maka di sini bisa kita petik tentang kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah memudahkan kepada kita ibadah-ibadah al-a'mal as-salihat tanpa kita bersusah-susah. Maka kita berikan contoh. Mulai dari malam, di mana kita dimudahkan untuk bangun jam 4, bahkan adzan awal jam 3.50 ataupun setelahnya, maka kita bangun sebelum itu. Dan setelah itu, kemudian kita melaksanakan salat malam. Dan ini kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Maka ini adalah kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Seperti di dalam hadis disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Kharijah ibnu Hudafah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha qad amadakum as-salah wa hiya khairun min humrin na'am wa hiyal witru. Maka Allah telah memberikan kepada kalian salah yang sangat mudah, bisa 3 rakaah, bahkan 1 rakaah, yang mana jika dilaksanakan salat ini khairun lakum min humrin na'am, maka dia lebih baik daripada unta merah, dan dia adalah salat witir. Maka Allah dengan mudahnya membangunkan kita dengan mendengar adzan awal ataupun sebelum itu, kemudian kita melaksanakan salat yang hanya 3 rakaah atau 5 rakaah atau bahkan 1 rakaah. Apa balasannya? Khairun lak min humrin na'am, lebih baik daripada orang mendapatkan unta merah. Dan makna unta merah adalah lambang supremasi dari harta kekayaan. Seperti di zaman sekarang, seseorang yang berusaha bekerja keras bertahun-tahun untuk mendapatkan villa misalnya, itu dia lambang supremasi. Orang bekerja keras untuk mendapatkan mobil mewah, Lamborghini Aventador misalnya yang 22 miliar. Maka itu misal dari yang dimisalkan oleh Nabi unta merah. Maknanya Allah memberikan kepada kalian, wahai kaum muslimin, perkara yang mudah. Di malam-malam kalian bisa kalian menabung dengan melaksanakan sholat witir yang 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaah, bahkan 11 rakaah, bahkan 1 rakaah. Kalian mendapatkan lebih besar daripada Lamborghini Aventador, daripada pesawat jet pribadi sama sekali ataupun helikopter. Karena apa? Karena ini dihitung oleh Allah dengan perhitungan yang detail kelak, menjadi berat di pundi-pundi emas amalan-amalan kita di hari kiamat kelak. Maka dengan mudahnya kita bangun, dan dengan mudahnya kita melaksanakan sholat, kecuali mereka orang-orang yang mungkin dilelapkan tidurnya oleh Allah, maka menjadi susah untuk melaksanakan ibadah ini. Setelah kita melaksanakan dengan mudah dan mendapatkan insya Allah pahala yang dijanjikan oleh Allah lebih baik daripada Rolls Royce, lebih baik dari pesawat helikopter pribadi atau jet super pribadi. Kemudian setelah itu kita menunggu sebentar, menghafal atau beristighfar. Maka kemudian setelah itu adzan yang kedua. Setelah adzan yang kedua,
maka ada sunnah yang agung, dan itu pun mudah bagi kita. Sebelum kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat fajar, maka ada amalan yang ringan, 2 rakaat yang khafifah. Apa itu? 2 rakaat sebelum fajar, yang mana Nabi telah bersabda di hadis Muslim dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Maka 2 rakaat sebelum salat fajar, yang mana dia itu lebih baik daripada sehari itu kamu mengumpulkan dunia, kamu berbisnis, kamu bertender pada hari itu sampai malam. Cukup dengan melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar ini, kamu mendapatkan dunia dan seisinya. Lihat kemudahan dari Allah. Setelah sholat malam, mengumpulkan pundi-pundi emas lebih baik daripada unta merah. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum fajar, mendapatkan dunia yang kita cari dan seisinya. Jika kita hanya sekedar berbisnis, bertender, menjual misalnya emas batangan, mungkin faidah kita hanya wallahu a'lam beberapa ribu dolar. Namun di saat kita melaksanakan ibadah-ibadah ini, semua lambang supremasi kekayaan dunia Allah berikan kepada kita. Dunia wa ma fiha di hadis Aisyah, dunia dan seisinya. Bagi yang melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar, melaksanakan sholat malam 1 witir rakaat saja, mendapatkan unta merah, bagaikan lambang supremasi kekayaan di zaman itu. Mudah kepada kita. Kemudian setelah itu kita berjalan ke masjid, melaksanakan sholat fajar di masjid, terutama tadi pagi di sholat fajar di hari Jumat telah datang nas, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Syu'abil Iman dan yang lainnya, dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, disahihkan pula oleh Al-Albani dan yang lainnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalus salawat, sebaik-baiknya daripada solat-solat yang diwajibkan dari solat berjamaah, salatul fajr fi yaumil jum'ah fil jamaah. Salatul fajr fi yaumil jum'ah ma'al jamaah. Maka sebaik-baiknya salat, lebih baik daripada salat maghrib dan isya di malam Kamis hari Jumat, dan lebih baik daripada nanti salat asar, salat maghrib, salat isya di hari Jumatnya. Karena telah datang nas afdalus salawat, lebih baik daripada salat-salat wajib yang dilaksanakan berjamaah di masjid, yang paling baik salat fajar bersama imam berjamaah di pagi salat fajar hari Jumat. Maka ini dinaskan oleh Nabi sebaik-baiknya salat. Maka orang yang berakal dan orang yang mengaku ahli sunnah tidak akan meninggalkan amalan-amalan yang disebutkan tadi. Melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar, mendapatkan dunia dan seisinya. Melaksanakan sholat malam, mendapatkan unta merah. Dan melaksanakan sholat fajar berjamaah di hari Jumat khusus, mendapatkan lebih baik daripada sholat-sholat yang lainnya. Kemudian setelah itu Allah mudahkan juga tadi jam 10.30, atau boleh juga akhir jam 11, melaksanakan sholat yang sangat dicintai oleh Allah. Sampai disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Zaid ibn Thabit, salatul awwabin hina turmidul fisal. Salatul awwabin hina turmidul fisal. Qala Zaid ibn Thabit lama ra'a ba'dhan nas yusalluna duha fi ghairi waqti al-mufaddal. Maksudnya di pagi hari mungkin salat duha jam 7, jam 8. Faqala Zaid ibn Thabit sallu duha fi akhirih
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul awabin ay salatud duha. Maka di sini disebutkan poin pendalilannya dari keutamaan salat duha, salatul awabin, salatnya orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka ini salat yang agung ini, kapan waktunya yang baik? Hina turmidul fisal, di saat unta-unta yang kecil dan sebagian yang besar itu beranjak dari tempatnya karena kepanasan. Dan ini terjadi adalah jam 10, setengah 11, atau di ujung jam 11, karena kalau lebih dari itu ditakutkan masuk kepada waktu yang haram sebelum zuhur. Maka di sini lihat bagaimana Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat duha setelah tadi sholat fajar berjamaah di hari Jumat. Dan setelah kita melaksanakan sholat duha, maka datanglah waktu zuhur dan kita melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah, yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan adzan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka bergegaslah datang menghadiri salat Jumat dan tinggalkan dunia, tinggalkan pekerjaan dunia dan bisnis. Maka dengan ini kita pun melaksanakan salat Jumat seperti yang Allah mudahkan kepada kita sekarang. Maka dari sini ya ibadallah, dari runtutan dan dari ibadah-ibadah yang Allah mudahkan mulai dari tadi malam, kita sholat malam, sholat witir, kemudian sholat 2 rakaat sebelum fajar, kemudian Allah mudahkan diberikan taufik melaksanakan sholat fajar berjamaah di masjid, kemudian setelah itu melaksanakan sholat duha, dan kemudian sekarang kita sholat Jumat. Semuanya bergulir kepada kita tatimmus shalihat, penyempurnaan amal-amal soleh dari sholat ke sholat, dari ibadah kepada ibadah. Dan nanti kemudian kita sholat asar dan belajar. Ba'dal maghrib kita juga melaksanakan sholat berjamaah dan belajar dan menuntut ilmu juga dari ibadah yang agung, di mana Allah memerintahkan di Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Maka ketahuilah, menuntutlah ilmu tauhid, bahwa Allah itu tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dari orang-orang yang menuntut ilmu tauhid ini, menuntut ilmu wajib. Dan juga di dalam hadis, yang mana di dalam hadis yang muttafaqun, atau di dalam hadis yang mana hadis ini datang dari Ibnu Majah, datang dari Ibnu Umar, dan datang dari Anas Ibnu Malik, dan juga Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Mas'ud, bukan Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Maka Nabi mengatakan, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Bahkan disebutkan penyebab masuk surga di hadis Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang selalu menuntut ilmu, Allah mudahkan dengan duduk di majelis ilmu, highway to heaven, untuk masuk dengan mudah kepada surga. Maka sekali lagi saya ingatkan bagi para santri dan bagi para pengurus dan bagi para bapak-bapak yang tinggal di sini bersama kita, kita harus bersyukur kepada Allah, di mana Allah mudahkan bagi kita sholat 5 waktu berjamaah dan juga melaksanakan ibadah-ibadah seperti menuntut ilmu. Maka ini semua karena Allah mudahkan kepada kita. Maka oleh sebab itu kita tutup khutbah ini, setelah kita memberikan bagaimana Allah mudahkan kepada kita, kita tutup dengan rasa syukur setinggi-tingginya kepada Allah, karena Allah telah memudahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah secara sempurna
seperti di hadis ini, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Maka kita bersyukur kepada Allah yang mana dengan kemuliaan Allah, Allah memudahkan kepada kita amal-amal yang saleh. Tatimmus shalihat, penyempurnaan dari amal-amal saleh. Maka wajib kita bersyukur, karena dengan bersyukur diberikan dua perkara. Perkara yang pertama, Allah akan memberikan over and over again, more and more again. Ditambah lagi kenikmatannya, dimudahkan ibadah-ibadah yang lainnya, karena mensyukuri ibadah-ibadah tatimmus shalihat ini. Dan yang kedua, Allah akan menjauhkan kita dari azab di saat kita mengkufuri nikmah. Maka pendalilannya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian mensyukuri nikmat Allah atas tatimmus shalihat ini, dimudahkannya oleh Allah perkara-perkara ibadah ini, salat berjamaah, menuntut ilmu, salat lagi berjamaah, menuntut ilmu, dan terus menerus dalam keadaan melaksanakan amal-amal soleh dalam kehidupan kita, keseharian kita, yang mana kita di dunia tujuannya mengumpulkan pundi-pundi amalan, dan tujuan kita di dunia untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga kita hidup di dunia sebagai ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita dari ketiadaan menjadi hidup di dunia untuk apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian amalnya yang lebih banyak dimasukkan kepada surga. Maka di sini wajib kita bersyukur kepada Allah agar Allah memudahkan over and over again tatimmus shalihat, ibadah-ibadah kepadanya dengan mudah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh. Innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka faedah yang kita petik dari hadis tadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Aku bersyukur kepada Allah, wahai Allah, karena engkau telah memudahkan, menyempurnakan kepadaku amal-amal yang soleh dan perbuatan-perbuatan yang baik di dunia dan di hari akhirat kelak ini. Maka faidah yang bisa kita petik, intabihu ya ibadallah. Di saat Allah memudahkan seperti tadi, dari malam kita beribadah, dari fajar kita beribadah, dari sholat duha kita beribadah, dari sholat Jumat kita beribadah, dan nanti ba'dal asar kita beribadah, dan nanti kita sholat dan belajar menuntut ilmu, terus siklus seperti itu. Intabihu ya ibadallah, la tagtaru bi anfusikum. Awas, jangan tertipu kalian dengan amalan-amalan yang diberikan kemudahan oleh Allah tadi. La tagtaru bi anfusikum bi anna hadhil a'mal as-salihat bisabab min quwwatikum, bisabab min juhdikum. Kalla, hasya wa kalla. Maka awas, jangan kalian tertipu bahwa amalan-amalan yang dengan mudah ini kita laksanakan karena kekuatan kita, karena ijtihad kita, karena kemampuan kita. Kalla, hasya wa kalla. Tidaklah demikian. Karena itu semuanya Allah mudahkan kepada kalian, wahai Bani Adam. Karena berapa orang yang tinggal dengan kita, mungkin diharamkan tidak sholat fajar dengan kita, atau diharamkan bahkan sholat di luar, atau tidak menuntut ilmu, atau apa saja. Dan berapa manusia di luar sana yang mulai sekarang kita khutbah Jumat, mereka memanen sawit, mereka menderes karet,
dijauhkan dari kebaikan oleh Allah, dijauhkan dari ibadah oleh Allah. Maka sekarang Allah mudahkan kepada kita, bisa duduk sholat Jum'ah, bisa tabkir, bahkan setengah jam, 1 jam dari jam 11 kita duduk di masjid. Maka awas, jangan tertipu, karena ini bukan dari kemampuan kamu, bukan dari kekuatan kamu, bukan dari ijtihad, the spirit, semangat kamu. Karena berapa orang yang bersemangat ingin melaksanakan sesuatu, namun jika Allah haramkan atasnya, namun jika Allah palingkan dari hatinya, dekat dengan masjid, tidak mau sholat berjamaah, dekat dengan menuntut ilmu, majelis ilmu, tidak mau meskipun dekat, karena Allah telah mengharamkan di dalam hatinya. Maka mulai dari sekarang, janganlah kalian ujub, janganlah kalian merasa bangga diri bahwa mudah sekali amalan-amalan soleh. Kenapa? Karena banyak di antaranya manusia-manusia yang diharamkan. Dan ini masuk kepada ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka apa-apa yang manusia rencanakan, apa-apa yang manusia inginkan, namun Allah halangi, bisa jadi karena Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Maka orang berbondong-bondong beribadah, dia tidak beribadah. Orang melaksanakan sholat Jumat penuh, masjid-masjid penuh, maka dia berkesendirian di kebun karetnya, dia berkesendirian dengan king cobra di kebun sawitnya. Maka ini adalah taufik dari Allah yang wajib kita syukuri. Maka oleh sebab itu, perkara juga di sini tadi kita katakan jangan tertipu, dikarenakan amalan-amalan soleh yang datang kepada kita dengan mudah bukan dari kemauan kita, tetapi dari kemauan Allah. Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Dan yang kedua, agar kita selalu meminta kepada Allah. Agar apa? Allah mudahkan ibadah kita kepadanya. Allah memudahkan peribadatan kita kepadanya. Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran dan murajaah. Dan Allah mudahkan untuk duduk menuntut ilmu. Berapa dari kaum muslimin diharamkan untuk menuntut ilmu? Bisa jadi dia senang menuntut ilmu, namun keluarganya tidak senang sehingga disuruh pulang. Bisa jadi dia tidak senang menuntut ilmu, namun orang tuanya mengharuskan menuntut ilmu. Di rumah disebut-sebut, diburuk-burukkan terus, ya sudah, dia pergi ke pondok menuntut ilmu. Maka berapa dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Maka jangan tertipu ya ibadallah dengan Allah mudahkan kepada kita dalam peribadatan, bukan karena ijtihad kita, bukan karena energi kita, tetapi ini semua karena Allah mudahkan untuk melaksanakan amal-amal soleh. Maka oleh sebab itu peruncing dan kerucutkan dari ibadah-ibadah kita kepada Allah dengan lebih lagi meminta kepada Allah di ujung-ujung salat kita. Kapan? Di saat sujud terakhir. Kapan? Di saat tasyahud. Kapan lagi? Di saat menunggu di antara salat dengan dua adzan dan iqamat, waktu-waktu mustajab. Maka meminta kepada Allah. Apa mintanya? Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Al-Hubuli dari As-Sanabahi dari Mu'ad. Hadal hadits isnaduhu sahih. Sanadnya sahih dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'is Sahih, yang mana di lafadznya disebutkan Nabi berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, la tada'anna fi kulli duburin minas shalah." Wahai Mu'ad, please jangan engkau lewatkan doa ini di akhir salatmu. Bisa di waktu sujud terakhir, bisa di waktu tasyahud terakhir, dan bahkan Syekh Muqbil mengatakan bisa setelah salam juga, menunggu di antara dua adzan yang mustajab. Apa kata Nabi? Bacalah kalimat yang agung ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah,
Allahumma a'inni, bantu aku, help me ya Allah. Membantu untuk apa? Allahumma a'inni ala dzikrika, agar selalu berzikir kepadamu. Lisanku ini selalu berzikir kepadamu, selalu beristighfar, selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir dengan mudah. Setelah salawat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Dan dalam keadaan kita duduk, dan dalam keadaan kita menunggu makan dan seterusnya, kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Lisan ini, wahai Allah, bantulah untuk dibasahi dengan zikir dan istighfar kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Dan juga bantulah yang kedua, wahai Allah, untuk bersyukur kepadamu. Maka dijadikan lisan ini terus alhamdulillah. Dalam segala sesuatu alhamdulillah. Di antaranya hadis ini. Dulu Nabi jika melaksanakan ibadah-ibadah dan mendengar khobar-khobar yang baik, dia mengucapkan syukur ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang maknanya aku memuji Allah, yang mana dengan mudahnya Allah memberikan kepada dia untuk melaksanakan amal-amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang bersifat dunia dan hari akhirah dengan mudah. Maka kita pun di sini meminta kepada Allah. Maka tadi kita ulangi hadis, Allahumma a'inni, wahai Allah, bantulah aku, a'inni ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu dengan mudah. Dan juga wa ala syukrika, untuk selalu memanjatkan syukur kepadamu. Karena syukur, jika disyukuri, perbuatan baik dari Allah jika disyukuri, nikmat yang agung dari Allah jika disyukuri, akan membuahkan nikmat yang lebih banyak. Seperti ayat tadi, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kami pasti akan memberinya over and over again, tambahan-tambahan kenikmatan yang lainnya. Maka tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika, wahai Allah, lidah ini mudahkan untuk berzikir kepadamu. Wa ala syukrika, dan bersyukur kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan jadikanlah aku orang-orang yang selalu melaksanakan amal-amal soleh dengan mudah. Dari solat ke solat, dari menuntut ilmu ke menuntut ilmu, dari puasa ke puasa, dari murajaah Al-Quran ke murajaah Al-Quran, dan seterusnya. Maka alhamdulillah, kita di sini sangat dimudahkan oleh Allah. Maka inilah dari penjelasan hadis, yang mana conclusion, kesimpulan, intisari dari pembahasan kita dari hadis yang hasan li ghairih tadi, agar kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, agar Allah memudahkan kenikmatan dan kenikmatannya dengan dimudahkan kita dalam berada dalam keadaan beribadah kepadanya. Dan juga hadis ini menjadikan pendalilan bagi kita bahwa kita terus meminta kepada Allah, karena di hadis ini lafadznya alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Maka kita memuji Allah karena dengan kemudahannya dari Allah kita bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka yang terakhir, please jangan tertipu, wala tagtaru anfusakum, dari amal-amal shalihat, bahwa itu dari semangat kamu, itu dari kepandaian kamu, itu dari kerajinan kamu dan kekuatan kamu. Tidak. Karena semua kemampuan kita di bawah kemampuan Allah. Semua yang kita inginkan di bawah keinginan Allah. Maka itu semua karena Allah mudahkan kepada kita, ya Bani Adam. Kenapa kita bisa melaksanakan terus sholat berjamaah? Karena Allah mudahkan kepada kita. Berapa dari manusia dipersulit oleh Allah perkara ini, dan dipersulit menuntut ilmu, dan dipersulit ibadah-ibadah yang lainnya. Maka inilah kesimpulan. Marilah kita berdoa. As'alullahal karim, Rabbal arsyil adim, an yahfadha biladana, bilad Andalusia, wa biladil Yaman, wa Filistin, wa Suriah, dan bilad-bilad muslim yang lainnya, dari ma dhahara minal fitan, ma dhahara minha wa ma batan. Dan kita berdoa juga, Allahumma hfad wulata umurina, Allahumma arsyudhum ila tariqil haq, wa kadzalika Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban,
Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Maka kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, jagalah NKRI tercinta ini negara yang aman, sentosa, jaya raya. Dan juga bimbinglah dari Presiden Pak Prabowo dan staf kabinet kementeriannya, dan juga mereka yang di pusat yang membuat rules undang-undang dari anggota MPR, DPR, dan yang di cabang. Maka wahai Allah, berikanlah kepada mereka petunjuk agar Engkau menunjuki mereka, sehingga mereka membuat rules undang-undang konstitusional dalam keadaan mereka takut kepada Allah, sehingga mereka membuat undang-undang sesuai dengan ajaran Islam. Dan kami sebagai rakyat, di saat para pemimpin mereka takut kepada Allah dan atas bimbingan Allah, kami pun turut mentaati mereka sesuai ucapan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka suatu negeri jika pemimpinnya di atas landasan ajaran Allah, undang-undangnya di atas ajaran Allah, dan juga dari rakyatnya wajib mengikuti pemimpin yang taat kepada Allah, maka pasti Allah akan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang aman, tentram, sentosa, negeri yang mudah mendapatkan rizki-rizki yang halal dan diberkahi. Dan yang terakhir, kita mendoakan kepada para donatur dan mereka yang menyumbang kepada ma'had ini, baik dengan pemikiran, baik dengan mengajar secara ikhlas, baik dengan dana-dana mereka untuk membayar listrik, untuk membeli beras, untuk operasional dakwah secara umum. Maka kami doakan kepada mereka agar mereka diberikan kenikmatan di dunia yang melimpah, diberikan harta yang lancar, diberikan panjang umurnya yang barokah. Semakin panjang umur, semakin takut kepada Allah, semakin menunduk bagaikan ilmu padi. Semakin penuh bulir-bulir padinya menguning, semakin dia tunduk takut kepada Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengganti dari apa yang mereka keluarkan dari waktu-waktu mengajarnya, dari donasi-donasi dananya. Allah berikan balasan di dunia dengan tambahan yang lebih, dan diberatkan timbangan di hari akhirah di mizan, sehingga dengan timbangan yang berat kita akan masuk semuanya kepada surga. Maka inilah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan janji Allah bagi mereka orang-orang yang menolong dakwah, in tansurullah wa yansurkum, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya dan akan menguatkan pondasi-pondasinya di dunia dan di hari akhirah dimasuk. Stau tarasu sausufufakum sallu fini alikum. Salatlah dengan sandal-sandal kalian. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qadara fahada
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.